Gambar ini saya tayangkan kembali dengan ada satu tambahan tulisan, ya, itu penting. Nomor 1 adalah awal mujizat. Ya, jadi seorang dia harus mengalami pembaharuan pikirannya, maka itu starting point, itu adalah awal di mana dia masuk pada track, pada jalur mujizat. Masih ingat apa yang kedua? Bahagia. Nomor 2 bahagia. Komplit, saudara. 2 aja sudah komplit. 2 aja engkau sudah, aduh, Tuhan engkau kok terlalu baik kepadaku. Berapa kali saudara berkata, Tuhan engkau terlalu baik buat saya. Kenapa engkau terlalu baik buat hamba? Berapa kali saudara bilang, atau tidak pernah? Engkau harus pernah. Engkau harus berkali-kali dalam hidupmu. Engkau selalu berkata, engkau terlalu baik buat hamba. Itu tanda bahwa bukan saudara yang kerja, bukan saudara yang hoki, saudara orang yang beruntung. Enggak. Karena dia yang bekerja buat saudara. Semakin banyak saudara mengatakan pujian kepada dia, semakin dia jatuh hati kepada saudara. Rahasianya simple sekali, mudah sekali. Enggak macam-macam. Tuhan itu Allah yang sangat sederhana. Ingat, Allah dalam bentuk manusia lahir di kandang. Bukan di Bethlehem. Di luar kota Bethlehem. Karena semua kandang ternak semua harus ada di luar. Saudara, sederhana kan? Yesus lahir begitu sederhana dan sangat miskin. Jadi kalau saudara ingin sesuatu dari dia, dan engkau juga seorang yang rendah hati, klop, bisa. Nyambung, katakan nyambung. Tapi kalau saya tinggi hati, saya macam-macam, saya orang nyambung dengan Tuhan. Ya, sebab anak-anak Tuhan perhatikan, awal mujizat adalah pembaharuan pikiran, brain flushing, atau cuci otak. Saudara, nah, saya tulis plus getting young again. Ada tambahannya. Apa tambahannya? Jadi muda kembali. Katakan jadi muda kembali. Hidup rohani saya, sifat karakter Kristus masuk pada saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, tantangan. Apa? Tantangan. Tantangan. Apa tantangannya? Tantangannya bikin mujizat cepat terjadi pada saudara. Setuju enggak? Atau saudara jauh dari mujizat? Mau cepat terjadi atau biarin deh terserah sama Tuhan. Pasrah ing pandum. Pandume mandek. Ya saudara. Ayo. Saudara mempunyai sesuatu ganjalan dalam hidup saudara. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam hidup saudara. Ayo sekarang saya tantang saudara. Sebelum kita akhiri kebaktian kita, harus bisa menerima mujizat. Kalau enggak, saudara engkau ngeremuk hati terus sampai lama. Saya terus mengalami kekecewaan. Satu saat iblis berbisik, kamu kok terus bertahan? Lihat si A, si B, si X dan lain sebagainya. Mereka sudah pada mundur dari Tuhan. Kenapa kamu bertahan? Itu sebab jangan sampai iblis bisikin saudara. Kenapa saudara bisa dibisikin? Karena saudara imannya rapuh, lemah. Itu sebab ayat ini penting supaya saudara dan saya kuat. Dan ketika iblis berbisik, saudara bisa melawan. Please. Apa? Apa itu? Iblis, ya. Please. Aku punya kekuatan. Mulai sekarang, kamu enggak berdaya kepadaku. Aku akan mengalami mujizat dari Tuhan. Hari Minggu ini, tanggal berapa sekarang? 2 Maret 2025. Aku akan melakukan mujizat mulai hari ini. Dan tidak ada yang mustahil mulai hari ini.
You have to striving and struggling by yourself, for yourself, inside yourself. All together, in brief, yourself, kamu sendiri. Dalam satu rumah tangga ada suami dan istri, seorang istri punya pikiran yang baru seperti yang saya sampaikan ini. Suaminya heran, suaminya akan ketularan, anaknya heran, anaknya ketularan. Bayangin satu keluarga semua ketularan roh ananeomai, dibaharui. Satu keluarga yang lama, yang berantem terus, yang kekurangan terus, dibaharui pikiran dan rohnya. Saudara bisa bayangkan, rumahnya boleh lama, semua mebel boleh lama, pakaian boleh lama dan usang. Tapi kalau jiwanya, rohnya dibaharui, pikirannya dibaharui, Allah menurunkan pembaharuan dahsyat dalam rumah tangga. Lebih dari setengah abad saya melihat begitu banyak domba-domba Tuhan mengalaminya. Perubahan yang luar biasa. Yang gak bisa dipikir. Siapa dia dulu kayak begitu. Sekarang coba. Kalau Anda orang tahu terima kasih sama Tuhan, Anda gak bisa lupa kebaikan Tuhan. Tetapi kalau Anda bocengli, Anda akan cepat lupa. Dan itu dosa. Iblis membisikkan, ya itu kerjaan Tuhan, memang dia akan kita sembah. Jadi dia harus mengawal kita, dia harus memberkati kita dong. Iblis bilang, kamu gak usah dieling-eling perbuatan Allah. Itu sudah sewajarnya, Allah harus memelihara kamu. Nah itu jebakan supaya saudara tidak suka berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang suka berterima kasih kepada Tuhan, orang yang awet diberkati. Ya, saudara mau awet diberkati apa tidak? Mau? Ya. Itu sebab, yuk kita baca. 1, 2. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow. Berapa puluh kali saudara sudah baca? Dia tetap menjadi baru. Harapan baru. Kalau saudara punya doa, ya saya mau menjelaskan tentang orang doa yang efektif dan yang berhasil, yaitu saudara harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang hubungannya baik dengan pejabat, dengan presiden, dengan raja, dengan ratu, dengan perdana menteri. Saudara tahulah seluruh dunia sama aja. Pasti kalau baik hubungannya dengan orang pangkat ini, pasti apa-apa mudah, apa-apa dikasih, izin gampang. Di seluruh dunia. Mungkin kecuali Singapura tidak bisa. Itu sebab pegawai negeri Singapura menerima gaji dari semua negara di dunia paling tinggi. Karena mereka dilarang korupsi. Dan mereka tidak berani korupsi. Itu sebab gajinya paling tinggi. Saudara, kenapa mereka digaji paling tinggi? Harapan pemerintah dan rakyat, kamu gak boleh korupsi, kamu tidak boleh manipulasi, kamu harus jujur. Kalau sampai ketemuan, masuk penjara puluhan tahun. Saudara, ini sekedar supaya saudara tahu. Nah, saya ingin supaya semua saudara itu dekat dengan Tuhan, saudara gampang terima. Gampang dikasih. Saya jauh dari Tuhan, angel saya, apa ya? Saya mau nangis lah, mau doa, saya mau puasa lah, saya mau apa macam-macam. Semua nol besar buat saya. Kenapa? Karena saya jauh dari Tuhan. Itu sebab mulai hari ini, prinsip yang saya sudah sampaikan, gimana mujizat mudah terjadi, harus bukan saudara ngerti, tapi saudara harus kerjakan. Supaya apa?
Supaya minggu depan sudah berubah. Katakan, supaya minggu depan sudah berubah. Tidak sama lagi. Dalam nama Yesus. Saya mau yang baru. Ananeomai. Amin. Saudara yang kekasih, saya segera masuk pada Efesus 4 ayat yang ke-23. Saudara, dan saya berharap supaya kita semua tahu ada satu kalimat yang istimewa di sini, supaya kamu dibaharui. Saudara, supaya saya dan saudara dibaharui. Apa yang kita punya yang harus dibaharui? Di dalam roh dan pikiranmu. Ya, saudara, dan ini sangat penting sekali. Karena kita hidup dipengaruhi oleh dunia. Famili kita, ikatan keluarga, suami istri, ikatan yang kuat sekali. Anak dengan orang tua, ikatan yang kuat. Mungkin juga dengan kongsi saudara, rekan bisnis saudara. Semua itu mempengaruhi kita. Jangan bilang aku kuat orangnya. Saudara, semua mempengaruhi. Dan dunia dan ilmu pengetahuan memang membuktikan demikian. Terus kalau saya dan saudara tidak mempunyai satu kekuatan yang istimewa, kita yang terpengaruh. Kita harus mempengaruhi mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Amin. Jangan saudara dipengaruhi untuk saudara jauh dari Tuhan. Ya, saudara, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu sebab saya ingin supaya dalam sisa waktu hidup kita, saya dan Anda harus total kepada Tuhan. Kalau saudara total, lihat pendapatan income saudara, keuangan saudara, untungnya saudara dagang, untungnya saudara usaha, akan kelihatan. Saudara, kalau tidak dekat dengan Tuhan, barangkali 1 bulan saudara mendapat 100 juta, tetapi itu tidak kerasa pada saudara. Saudara dan saudara tidak merasa bahwa saudara, aku ini orang dengan income 100 juta 1 bulan. Saudara tidak akan merasa, saudara. Kenapa? Karena saudara penuh dengan kesusahan. Saudara harus keluar uang terus untuk mempertahankan hidup saudara, mempertahankan kesehatan saudara. Tetapi seorang anak Tuhan dengan gaji atau pendapatan yang kecil, sebulan dia mungkin hanya dapat sekian juta saja. Saudara, tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, maka Tuhan menjadikan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan, dan kelimpahan Tuhan yang dahsyat akan terjadi. Semua katakan, dan kebahagiaan, mujizat, saya terima sampai saya mati. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk itu saya perlu dibaharui, ya, di dalam roh dan pikiran saya. Untuk itu yang saya katakan bersama dengan saudara tadi, saya dan saudara perlu dibaharui. Kata dibaharui berarti sekarang yang kita miliki lama, usang, rongsokan. Ya saudara, itulah saya dan itulah saudara. Itu sebab kalau seorang dia mau dibaharui, dia harus merendahkan diri. Tidak boleh menunjukkan kebanggaan dia, kehebatan dia. Saudara, banyak orang banyak mulut untuk dirinya sendiri. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Seorang anak Tuhan yang sadar bahwa aku akan mati dan aku harus mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Bapa di sorga, maka aku harus menjaga mulutku dengan baik. Orang yang menjaga mulutnya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara membaca, ada satu ayat dalam kitab Mazmur, Tuhan jagalah mulutku supaya aku bisa makan berkat-Mu. Berarti apa? Orang yang banyak mulut, orang yang tidak bisa menjaga dirinya, orang yang mau obral saja isu dan segala sesuatu yang tidak baik, adalah orang yang tidak dikasih makan mulutnya oleh Tuhan. Dia harus gresek-gresek cari sendiri. Dia harus menggali sendiri, dia harus mengairi sendiri, dia harus tandur sendiri, dia harus panen sendiri, dan Tuhan angkat tangan dari hidup dia. Itu sebab peranan mulut itu penting sekali. Ya saudara, saya perlu menyampaikan hal ini karena saya melihat di dalam jemaat beberapa keluarga yang mau diberkati Tuhan batal, nggak jadi. Apa sebab? Sebab mereka banyak mulut, tidak bisa mengendalikan dirinya dalam bicara. Itu sebab saya perlu menegaskan hal ini. Orang yang dibaharui pikiran oleh roh dan pikirannya
adalah orang yang pro dengan Tuhan. Katakan pro dengan Tuhan. Setuju melakukan perintah Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, mendidik jemaat untuk tidak banyak mulut itu susah. Saya kasih tahu. Tetapi kalau sudah berhasil, jemaat ini sendiri yang diberkati. Jemaat ini sendiri yang wow. Tuhan luar biasa dalam hidupku. Aku gak kepikir hal ini. Aku gak pernah mikir satu jalan di mana Tuhan memberkati aku dalam bidang keuangan, dalam kebahagiaan rumah tangga, di dalam semua masa depan anak-anakku. Saudara, engkau akan sangat heran. Karena apa yang engkau tidak siapkan dan tidak pikir, engkau terima dari Bapakmu di sorga. Karena apa? Karena engkau menjaga mulutmu. Orang yang bisa menjaga mulutnya adalah orang yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang baik. Seorang anak Tuhan, kalau dia mau diberkati oleh Tuhan, dia harus peka dengan suara firman Tuhan. Dan dia harus menggunakan mulutnya untuk memuji Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan saja. Amin. Saudara pakai dengan benar, Tuhan kasih yang benar sama saudara. Tuhan, saudara pakai tidak benar, Tuhan biarkan yang gak benar terjadi pada saudara. Itu yang papi mami saya ajar kepada saya ketika saya masih kecil. Roy, kalau lu gak belajar, kalau kamu tidak belajar, kamu jadi pengemis. Kamu harus belajar. Saya tidak mau tidur siang. Setelah tidur siang harus belajar lagi. Tapi ketika waktu tidur siang, saya pimpin adik-adik saya melompat dari jendela. Dan kemudian memanjat pohon-pohon. Di belakang rumah itu ada pohon kedondong, pohon mangga, ya, saudara, pohon pisang banyak sekali dan banyak pohon-pohon pohon belimbing. Saudara, dan saya pimpin dua adik saya untuk kita jadi tarsan-tarsanan. Tiba waktunya papi saya jam 4 pulang dari pabrik gula, kita sudah masuk lagi dalam. Satu kali ketahuan sama mami saya. Dan dilaporkan kepada papi. Saudara, papi saya bilang, kamu memimpin adik-adikmu untuk jadi pengemis. Kamu harus pimpin mereka untuk belajar, untuk taat kepada orang tua. Bukan begini macamnya. Kalau sekali lagi papi mendapat laporan dari mami, papi pukul kamu dengan rotan. Tuh lihat. Ya saudara, harus seorang yang mau berhasil, seorang yang mau dipakai dan seorang yang mau diberkati oleh Tuhan, dia harus mengorbankan egonya, keinginannya. Kalau dia sudah setuju dengan kehendak Tuhan, dia bisa sinkron dengan kehendak dan waktu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Semudah apapun anak-anakku, umur kalian, Tuhan bisa pakai kalian. Tuhan bisa berkati kalian. Saudara, Tuhan memberkati itu sebagai satu cadangan. Saudara, satu cadangan di mana dia tidak langsung memberi kepada saudara semuanya seketika. Saudara, engkau akan mabuk. Dia akan memberikan sedikit demi sedikit. Katakan, diberikan kepada saya sedikit demi sedikit. Saya harus ingat supaya saya selamat. Ya, maka itu hal penting nomor 1. Dibaharui dalam roh dan pikiranmu adalah mulutmu. Dan kalau mulut saya dan mulut saudara berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati mulut kita untuk kita diberkati dengan luar biasa. Amin. Banyak kali kita tidak berhasil apapun bagi Tuhan. Uang dapat, ya saudara, kerjaan ada. Tetapi kita tidak mempunyai prestasi, sesuatu yang bisa kita persembahkan pada Tuhan ketika kita mati besok. Saudara, apa yang kita persembahkan? Uangkah? Tidak. Saudara harus mempersembahkan jiwa-jiwa yang saudara bawa datang kepada Tuhan. Seorang anak Tuhan yang membawa jiwa kepada Tuhan, dia dicatat namanya, prestasinya, saudara. Dan Tuhan memilihkan waktu terbaik bagi dia untuk mati dan kembali lagi ke dalam kerajaan Bapa di sorga. Kalau saya tidak membawa jiwa, saudara tidak mengajak orang-orang datang pada Tuhan. Padahal saudara punya family, saudara punya anak, saudara punya orang tua, saudara punya kolega.
kemarin baru reunian. Saudara punya family, saudara punya kenalan. Entah saudara tidak kasih itu kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara meninggal, saudara tidak bawa apa-apa. Tak satu jiwa pun saudara bawa kepada Tuhan. Itu sebab saya ingin supaya jemaat ini selain diberkati harus berprestasi. Katakan, saya selain diberkati harus berprestasi. Bila saya berprestasi, maka Bapa jatuh hati kepada saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, di dalam Alkitab bahasa Greka atau Yunani, dibaharui, ditulis dengan kata ananeomai. Dan kata Alkitab ini tidak boleh dipakai untuk kata sehari-hari. Jadi ananeomai tidak boleh dipakai untuk umpamanya, oh aku membaharui rambutku, potongannya dari sini ke sana dan lain sebagainya. Oh aku membaharui rumahku. Nggak boleh pakai ananeomai, tidak boleh. Karena ini berkenaan tentang jiwa orang, pikirannya, rohnya, saudara, di hadapan Tuhan. Jadi ini kata yang sakral, kata yang kudus. Gak boleh dipakai sembarangan. Kalau hal yang luar biasa di mata Tuhan, saya gak punya, saudara gak punya. Kita orang miskin, saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, selain menjaga mulut, kita harus juga mempunyai kekayaan. Katakan kekayaan secara rohani. Supaya Tuhan melihat dan percaya kepada saya. Saudara, saya ambil satu contoh. Saudara mau mengajak teman saudara atau family saudara kerjasama, berkongsi. Saudara. Tetapi saudara tidak mempunyai apa-apa. Orang yang saudara ajak kongsi, mikir dong. Kamu mau menang sendiri, kamu mau enak sendiri, kamu egois. Enggak deh sama kamu. Saudara. Tapi kalau saudara itu menunjukkan, atau tidak usah menunjukkan, tapi orang pada tahu bahwa saudara mempunyai sejumlah harta, baik di bank ataupun dalam properti, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Saudara mengajak berkongsi, wah percaya aja. Oke Pak Roy, aku mau kongsi sama kamu. Ya saudara, karena dia tahu saya punya harta, saudara punya harta. Kalau saya tidak punya harta rohani di hadapan Tuhan, mana Tuhan mau percayai saya? Bisa disikat semua berkat dari Tuhan untuk saya pakai menurut hawa nafsu saya. Betul apa tidak? Itu sebab seorang yang mau dipercayai banyak, dia harus bisa dipercaya. Dan dia harus bisa menunjukkan Tuhan hamba mempunyai sesuatu prestasi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat memang benar. Semua tercatat anakku, di dalam kerajaanku semua tercatat. Ya, don't worry. And no worry, semua apa yang kau kerjakan bagi jiwa-jiwa, semua tercatat di sorga. Ada juga anak Tuhan yang jahat, walaupun mukanya manis, tapi hatinya jahat. Justru dia membantai dan dia membunuh jiwa-jiwa untuk tidak datang kepada Tuhan. Umpama si A, si B, sekeluarga setia kepada Tuhan. Tetapi karena saya salah satu teman segereja, saya itu hatinya jahat, saya membuat dia mencelat keluar dari gereja. Dicatat dulu sama Tuhan. Tak kasih tahu dicatat sama Tuhan. Itu bukan pekerjaan enteng, menghilangkan nyawa orang dari satu gereja. Saudara, itu namanya membunuh jiwa dia. Itu sebab kenapa kita harus menjaga mulut? Supaya kita bisa mengawetkan orang-orang ini sampai dia meninggal, masuk dalam sorga atas nama saudara yang telah memenangkan dia. Ya, saudara, seorang ananeomai, dia terlibat di dalam suasana sorgawi. Karena kosakata ini adalah kosakata sorga. Saudara, yaitu pembaharuan roh dan pikiran kita. Saya sudah jelaskan berapa puluh kali pentingnya pikiran dan roh kita dibaharui. Sekarang saya akan masuk bersama dengan Anda apa hasil orang
menerima ananeomai dalam hidupnya. Lihat, hari ini saudara berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, hamba berjanji untuk hamba melakukan ananeomai. Besok Tuhan akan mencurahkan anugerah yang tidak tanggung dalam hidup saudara. Dan saya yakin besok perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup saudara. I must make clear before you all, and I must describe so clearly that anyone who using his or her mouth for some bad speaking, making issues and gossiping, and any other kind like that, has to be prepared for God's judgment and punishment. Therefore we have asked the Lord, God, cleanse my mouth, sucikan mulutku Tuhan. Because I know that you are hearing all my words. Karena Engkau selalu mendengar perkataanku ini Tuhan. Gak ada yang tersembunyi, gak ada yang ditutupin. Dia melihat, dia mendengar. Saudara, itu sebab dalam 1 Korintus disebutkan pasal yang kedua, bagaimana rahasia mujizat nanti saya sampaikan. Bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita apa yang mata belum lihat. Kenapa? Karena dia punya mata ngelihat. Apa yang telinga belum dengar. Mata yang tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar. Karena mata dia selalu melihat, telinga dia selalu dengar. Sudah. Itu sebab anak-anak Tuhan, untuk menerima mujizat itu mudah sekali. Semua katakan, asal saya menjaga mulut. Dalam nama Yesus. Amin. Dan dari pengalaman saya mendidik jemaat dan keluarga yang nurut sama didikan saya ini. Apa yang saya sampaikan dari firman, dia nurut, cepat diberkati, cepat diangkat. Gak lama-lama air matanya gak banyak banget. Ya, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Saben hari Tuhan mendesain dan Tuhan merancangkan apa yang aku mau beri kepada dia. Saudara, benar. Itu sebab dari perjalanan jemaat menjadi jemaat yang diberkati dan dipercaya oleh Tuhan, saya bisa menyimpulkan hanya mereka yang menjaga mulutnya dengan baik, Tuhan cepat membaharui roh dan pikirannya. Kalau Tuhan cepat membaharui roh dan pikirannya, Tuhan cepat mengangkat dan memuliakan dia. Yang kepingin, beri tepuk tangan bagi dia. Diberkatilah saudara yang minta ananeomai dari Tuhan. Diberkatilah saudara. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Lebih keras lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau memberi ananeomai seumur hidup hamba. Beri tepuk tangan bagi dia. Diberkatilah semua saudara yang taat kepada firman dan pulang dengan damai dan sejahtera hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.